sediaan solid, ada sediaan semi solid, ada sediaan liquid biasanya ya. Kemudian, biasanya pada saat proses produksi itu ada definisi pada saat, sediaan produksi baik liquid, semi solid, terus ada solid itu biasanya, departemen QC itu ada membawahi in process control atau IPC, tapi nggak semua industri itu IPC itu di bawah QC, ada juga IPC di bawah produksi, ada juga IPC di bawah oleh QE. Jadi tergantung nanti dari industrinya. Tapi kalau misalnya memang dia di bawah QC, itu secara garis besar ya kita perlu tahu apa sih yang dilakukan oleh in process control pada saat, berjalannya proses produksi. Nah, sebelum itu biasanya in process control itu akan melakukan pemeriksaan yang kita sebut namanya produk antara ataupun produk ruahan, baik nanti non steril ataupun sediaan steril. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih definisi dan singkatan apa sih produk antara, apa sih produk ruahan, ya. Nah, produk antara itu adalah tiap produk atau bahan yang masih memerlukan satu atau lebih tahap pengolahan lebih lanjut untuk menjadi proses produk ruahan. Misal contohnya gini, misalnya, kita mencetak tablet, tabletnya dia nggak di-coating, jadi cuma dicetak biasa. Jadi prosesnya dari area timbang, kemudian mixing, mixing awal ya, kemudian pengeringan, setelah mixing dia langsung pengeringan, ya karena dia tidak granulasi. Kalau granulasi istilahnya, pengeringannya kayak diangin-anginin ada juga yang dia di mixing akhir tanpa melalui pengeringan, baru lakukan pencetakan. Kemudian, dia tidak dilakukan coating misalnya, cuman tablet inti misalnya. Nah, baru habis dari cetak dia ke stripping misalnya. Nah, proses, apa namanya, proses dia mixing akhir kemudian disimpan dulu baru kemudian dilakukan cetak. Nah, proses dia mixing akhir, produknya di mixing akhir itu kita masih sebutnya produk antara. Artinya dia masih memerlukan tahap cetak dulu sebelum dia dilakukan stripping, gitu. Nah, kalau prinsipnya kalau produk ruahan itu adalah tiap bahan yang telah selesai diolah dan hanya memerlukan pengemasan untuk menjadi obat jadi. Artinya baik itu produknya mau di-strip kah atau di-blister kah, jadi satu tahapan sebelum proses, pengemasan primer, baik, di-blister ataupun di-strip misalnya, ataupun misalnya kalau steril dimasukkan ke dalam botol infus ataupun dalam ampul, misalnya seperti itu. Ya, jadi disebutnya produk ruahan, tapi kalau tadi si tabletnya masih di mixing akhir, dia belum dicetak, dia kita sebutnya produk antara. Tapi begitu dia dicetak, tinggal di-stripping, disebutnya produk ruahan, fase cetak tersebut, tablet yang telah dicetak tersebut. Disebutnya produk ruahan. Ya, tapi kalau misalnya tabletnya di-coating nih, setelah dicetak dia di-coating dulu baru di-stripping atau di-blister misalnya. Berarti, proses setelah cetak itu si produk tersebut masih disebut antara. Kenapa? Karena dia masih ada proses coating lagi. Nah, setelah di-coating, produknya tinggal siap di-blister atau di-stripping, baru kita sebut namanya produk ruahan. Nah, itu bedanya di situ yang kita harus pahami dulu. Kemudian biasanya secara general in process control itu dilakukan pengujian awal, tengah, akhir itu umumnya. Nah, sediaan apa aja sih biasanya dilakukan pengujian? Kalau tablet biasanya dilakukan uji waktu hancur, friability atau kerenyahan ya, kekerasan, ketebalan, uji bobot. Kapsul dilakukan waktu hancur, uji bobot kapsul. Kemudian tablet salut biasanya uji bobot, ketebalan, kekerasan, waktu hancur, stripping, stripping, kebocoran, kemasan, dan kebenaran serta penandaan coding. Itu secara umumnya. Tapi bisa juga suatu saat in process control itu bisa ditambah jika memang, ada beberapa produk sensitif yang memang diperlukan pengujian lebih lanjut, ya seperti itu. Tapi secara umum adalah seperti ini gitu loh. Kemudian, produk antara sendiri ya untuk solid sendiri ya contohnya granul, dilakukan uji air, uji kadar air itu pakai moisture balance ya karena ini posisinya di dalam area produksi. Jadi uji kadar airnya dalam susut pengeringan, bukan pakai Calvisher yang ada di lab, beda ya. Kemudian kalau produk antara yang semi solid liquid itu uji pH meter, bisa juga uji BJ ya, apalagi semi solid kalau nggak ada uji BJ kan nanti
agak, ini juga ya takutnya ngendep gitu loh di dalam tubnya atau botolnya mengeras segala macam. Oke, untuk, proses pengolahan sediaan solid in process control sendiri, untuk tahapan pertama, itu ada pengeringan granul. Nah, kalau pada saat tahap pengeringan granul, apa aja sih parameter in process control, itu yang pasti diuji susut pengeringannya. Jadi setiap produk itu akan beda-beda nanti syarat susut pengeringannya, tergantung pada saat R&D mengembangkan produk tersebut itu biasanya tertera pada dalam base record. Base record proses produksi ya. Nah, bagian pelaksana tergantung, bisa di bagian produksi, bisa bagian IPC QC, bisa juga kalau memang IPC-nya di QA, itu tergantung nanti di masing-masing industrinya. Kalian bisa tanya atau bisa lihat pada saat kalian PKPA di industri. Kemudian, cara melakukannya seperti apa sih? Masukkan granul ke dalam alat moisture balance, kemudian dilakukan pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan di dalam base record. Misalnya di setting berapa menit atau di dalam prosedur proses moisture balance ya. Kemudian terdisplay hasil LOD-nya berapa, memenuhi syarat atau tidak. Kalau memenuhi syarat berarti proses bisa diselesaikan, dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Tapi kalau tidak memenuhi syarat artinya dia masih basah misalnya. Ya berarti harus dilakukan pengeringan granul ulang. Tambahan waktu lah istilahnya. Sehingga mencapai LOD yang sesuai syarat. Jadi memang parameter kritis di pengeringan granul itu bukan berapa lama si granul itu dikeringkan, bukan berapa lama waktu pengeringannya, tapi parameter kritis itu kapan LOD-nya tercapai. Jadi fokus di hasil LOD-nya, bukan waktu lama pengeringannya. Karena memang setiap produk itu akan mempunyai waktu yang akan berbeda-beda. Tidak bisa istilahnya terlalu, dan kadang-kadang waktu berbeda-beda pun bisa belum tentu sama, bisa berubah. Jadi dia tidak bisa dibikin seperti range. Jadi paling biasanya dengan observasi R&D biasanya sudah ditentukan berapa lama. Tapi bisa juga kejadian namanya kalau ada proses pengeringan kan bisa kebanyakan untuk yang granulasi basah tuh. Takutnya pada saat granulasi basah airnya lebih banyak atau apa namanya, bahan-bahan materialnya ada yang mengandung air lebih tinggi dari biasanya dari suppliernya. Nah, itu bisa menyebabkan proses waktu pengeringan akan berbeda untuk tiap batch-nya, seperti itu. Kemudian untuk pencetakan itu parameter mutunya itu dilakukan pengecekan bobot, kekerasan, ketebalan, kerenyahan atau keregasan, dan waktu hancur. Pelaksanaannya ada bagian pengawasan mutu inspektor dan bagian produksi. Ya, untuk bobot biasanya timbang minimal masing-masing bobot tablet atau kaplet sebanyak 10 untuk mengetahui bobot individu. Ya, biasanya. Nah, ini yang dilakukan IPC biasanya bobot individu. Tapi biasanya di departemen produksi, di area cetaknya, biasanya masing-masing area cetak itu mereka memiliki timbangan masing-masing. Biasanya mereka melakukan penimbangan per 10 bobot tablet. Biasanya untuk jaga-jaga juga pada saat berjalannya proses produksi itu terjadi lonjakan bobot gitu. Jadi tidak hanya mengandalkan dari pemeriksaan IPC. Jadi produksi juga akan melakukan pemeriksaan rutin, misalnya per 15 menit, dia akan menimbang bobot per 10 tablet, kayak gitu. Karena kalau mereka melakukan penimbangan bobot per satu-satu tablet kan, itu takutnya mesinnya malah nggak kepegang, fokus di melakukan timbangan gitu. Nah gitu, cuman biasanya sudah diprediksi, bobot range 10 tablet itu yang oke di rentang berapa sehingga dia akan fokus di antar rentang range bobot 10 tablet itu. Jadi kalau melewati atau kurang dari rentang, nah itu mereka akan melakukan pemisahan tablet yang kurang dari rentang itu dari waktu kapan, kemudian akan melakukan setting ulang. Jika melakukan setting ulang in process control atau IPC akan melakukan pemeriksaan mulai dari awal. Seperti itu biasanya. Kemudian pengecekan kekerasan, biasanya periksa kekerasan sebanyak 10 tablet menggunakan alat hardness tester ya. Dan syarat kekerasan masing-masing produk itu beda-beda, tergantung nanti di dalam base record-nya. Kemudian dilakukan pengujian ketebalan, periksa ketebalan sebanyak 10 tablet menggunakan jangka sorong manual ataupun digital. Kalau yang digital, wajib dilakukan kalibrasi. Ya, yang manual paling dilakukan review, istilahnya terhadap yang digitalnya juga kayak gitu. Kerenyahan, timbang 10 tablet kemudian masuk ke alat reliability tester, kemudian hidupkan alat selama 4 menit, setelah 4 menit amati bentuk tabletnya. Jika jelas retak, pecah, terbelah, atau rusak, berarti kerenyahannya langsung
tidak memenuhi syarat, walaupun nanti persentase kerenyahannya kurang dari 1%, karena fisiknya sudah rusak. Ya, tapi kalau fisiknya sudah oke, baru kita lihat persentase persyaratan kerenyahannya. Nah, untuk perhitungannya itu B1 dikurangin B2 dibagi B1 kali 100%. B1 itu bobot sebelum diputar, dikurangi bobot setelah diputar selama 4 menit dikali 100%. Nah, untuk waktu hancur, masukkan 6 kaplet atau tablet kapsul ke dalam disintegration tester, atur suhu media 37 derajat Celcius plus minus 2 derajat Celcius, dan semua tablet harus hancur sempurna. Nah, untuk media waktu hancur sendiri itu tergantung masing-masing produk, karena medianya beda-beda tergantung kompendialnya. Ada yang medianya air, ada yang medianya basah atau asam, kayak itu tergantung nanti sesuai dengan kompendialnya, atau buffer misalnya, contohnya seperti itu. Nah, kemudian untuk penyalutan bobot biasanya, kalau bobot sama ya mirip kalau misalnya waktu hancur seperti yang dijelaskan sebelumnya, kekerasan segala macam ya, sama seperti tablet tadi. Kemudian, untuk stripping itu yang pasti stripping dilakukan uji kebocoran kemasan. Biasanya itu masukkan setiap 10 roll stripping yang turun dari mesin stripping ke alat vakum, itu kan dipotong berapa roll jalannya turunnya mesin stripping, dipotong langsung cut dengan cutting dari mesin strippingnya, kemudian dibawa ke alat vakum yang berisi metilen blue, hidupkan skala menunjukkan 600 mmHg, kemudian setelah berjalannya waktu itu digunting, kemudian dibuka stripnya atau blisternya. Kira-kira kalau blister sih kelihatan ya biasanya, tapi lebih bagus sih dikeluarin. Kelihatan misalnya ada tabletnya yang kena air atau warna biru seperti itu. Terus, untuk dry syrup sendiri pengisiannya, dilakukan pengecekan pengisian bobot minimal. Itu ambil 10 wadah, siapkan gelas ukur, mendekati kapasitas volume dry syrup, kemudian tuangkan isi perlahan ke dalam gelas ukur, kemudian lihat hasil sesuaikan dengan label klaim. Ya, kemudian pengisian kapsul itu dilakukan uji bobot dan waktu hancur. Bagian, IPC juga atau bagian produksi, itu ambil 10 kapsul, kemudian dikonversi dengan bobot kapsul kosong untuk mengetahui bobot isinya. Nah, untuk waktu hancur, masukkan 6 kapsul ke dalam alat waktu hancur, atur suhu media kurang lebih sama ya, 37 derajat Celcius plus minus 2 derajat Celcius, kemudian semua tablet harus hancur sempurna. Nah, untuk liquid, biasanya untuk pengecekan pengisian itu ada di volume terpindahkan, kebocoran, kerapian, kemasan ya. Jadi kalau volume terpindahkan, ambil 10 botol sediaan sirup, tuangkan isinya masing-masing ke dalam beker gelas atau, gelas ukur yang telah disiapkan, yang telah ditara, kemudian didiamkan hasilnya, kemudian tentukan volume sama dengan bobot sampel. Ya, yang ditimbang atau ditentukan volume terkait BJ juga. Kemudian cara yang sama untuk, hasil kebocoran strip dilakukan uji kebocoran ya. Kalau bedanya, mungkin kalau untuk yang dry syrup, sediaan dry syrup itu pakai tetap, metode kebocorannya itu metode basah. Jadi tetap pakai menggunakan metilen blue. Tapi kalau misalnya, kayak sirup yang liquid itu kita pakai metode kering. Jadi, biasanya botolnya dibalik gitu, kepala di bawah, bagian badan di atas, itu kemudian dikasih vakum, kira-kira dilihat cairannya keluar nggak dari ulir-ulir si botolnya, kayak gitu. Kemudian untuk sediaan semi solid, untuk pengisian bobot minimal dan uji kebocoran juga dilakukan. Nah, untuk bobot itu ambil 10 tube, timbang masing-masing, kemudian buka tube, keluarkan isi, cuci tube kosongnya, lalu gunting, dan guntingannya kan karena kita mau buka isinya kita gunting. Nah, lalu ditimbang tube kosong berserta guntingannya yang sudah bersih, konversikan, bobot tube plus isi dikurangi bobot tube yang tanpa isi, ya. Kemudian cara sama juga dengan hasil strip uji kebocorannya, tapi kalau yang tube sih biasanya seperti yang liquid. Jadi yang sirup cair itu sama dengan metode kering, nanti dilihat apakah ada keluar nggak kira-kira si semi solidnya dari ujung tubenya itu, yang ujung lipatannya tuh yang biasanya sering mengalami kebocoran.
Nah, untuk apa, uji antara lagi yang terkait granul itu bisa dengan, setelah itu kan tadi setelah in proses kontrol dilakukan, nanti kan diambil sampel juga tuh, dinaikkan ke laboratorium QC untuk dilakukan pengujian di laboratorium QC, baik produk antara ataupun ruahan. Nah, untuk produk antara granul itu biasanya dilakukan uji juga identifikasi dari sedian granulnya, itu sesuai dengan spesifikasi produk antaranya, nanti biasanya QC mempunyai syarat masing-masing spesifikasi produk antara, kemudian dilakukan juga uji penetapan kadar granul. Nah, biasanya ini dilakukan pada saat proses produksi itu selain in proses kontrol, sebelum dia melakukan proses cetak, itu biasanya atau mixing akhir itu, baru proses pengeringan, itu kemudian dilakukan mixing akhir. Nah, pada saat mixing akhir itu kan bentuknya masih granul tuh. Nah, itu diambil sampel atas tengah bawah, diambil, dinaikkan ke laboratorium QC, dilakukan uji identifikasi apakah homogen atau enggak, terus fisiknya berubah atau enggak, kemudian dilakukan uji penetapan kadar granul dulu. Setelah oke, biasanya kebanyakan baru boleh QC itu menurunkan label release untuk lanjut ke proses selanjutnya, yaitu misalnya proses granulnya mau dicetak, kayak gitu, itu contohnya. Kemudian sama kalau misalnya yang tablet cetak, dia mau coating ya, dia uji hasil cetakannya, dilakukan uji fisik, kemudian diuji penetapan kadar juga, ya. Tapi juga terkadang ada syarat, juga misalnya disolusi ya kalau untuk yang cetak ya. Kemudian, kalau ruahan uji identifikasi penetapan kadar dan disolusi, sama, baik yang cetak ataupun misalnya dia yang coating. Nah, untuk sirup dan semi solid biasanya ada uji identifikasi, uji pH, uji kekentalan atau viskositas, uji penetapan kadar, uji mikrobiologi jika memang ada syarat mikrobiologi di kompendial terhadap produk tersebut. Biasanya sih kebanyakan untuk sediaan sirup dan semi solid tuh banyak uji mikrobiologi, tapi kalau misalnya industrinya itu memproduksi sediaan suplemen dan obat tradisional, pasti semua sediaan suplemen dan obat tradisional ada uji mikrobiologi. Nah, untuk pemeriksaan sediaan steril, in proses kontrolnya itu ada volume atau bobot filling, ada endotoksin, ada osmolalitas, ada uji visual, kadar bioburden, total mikroba, pH, dan impurities. Kemudian in proses kontrol sebelum kemas primer, semua uji di atas ditambahkan uji sterilitas. Kemudian pada saat kemas, dilakukan kemas pada sediaan steril itu dilakukan pengecekan uji kebocoran juga sama pengecekan coding. Nah, selain produk antara dan produk ruahan, kita juga melakukan uji terhadap pemeriksaan air yang memang digunakan di area produksi. Ya biasanya kalau di industri farmasi kita biasanya menggunakan purified water atau PW. Nah itu kita dilakukan uji rutinitas oleh departemen QC itu di user point purified waternya itu diambil biasanya sama QC lalu dilakukan uji pemberian apakah ada terjadi perubahan warna air, konduktivitasnya harus syaratnya kurang dari 1,3 mikrosiemen, pH-nya 6 sampai 7 lalu dilakukan kimia uji kesadahan, TDS, kandungan logam berat, sulfat, klorin, dan uji biologi, artinya dilakukan uji mikrobanya. Ya, kemudian dilakukan uji TOC-nya, itu biasanya kalau yang pemberian conductivity, pH harian, kalau uji apa namanya mikroba, kandungan logam berat, sulfat, klorin mingguan, sama uji TOC biasanya per 2 minggu sekali. Tapi tergantung perusahaannya. Ada ini kan biasanya secara general, ada yang lebih pendek atau lebih ketat dari itu, kayak gitu. Nah, kemudian pemantauan lingkungan, biasanya untuk pemantauan lingkungan produksi non-beta laktam biasanya dilakukan secara general dilakukan 3 bulan sekali menggunakan cawan papar. Jadi ruangan produksinya dilakukan pemantauan, masih oke atau enggak. Kemudian untuk yang beta laktam biasanya menggunakan air sampler, lalu dilakukan pemeriksaan dengan HPLC. Ya, jadi macam-macam. Nah, kemudian ada namanya ini pemantauan sampel pembanding dan pertinggal. Nah, biasanya sampel pembanding dan pertinggal itu kebanyakan yang ngontrol adalah departemen QC, ya. Jadi setelah proses produksi, setelah produk mau selesai dikemas sekunder, biasanya dilakukan pengambilan untuk sampel pembanding dan pertinggal agar apa? Agar pada suatu saat produk itu bermasalah atau produk itu ada komplain, kita bisa mereview atau merefer terhadap
sampel pembanding dan pertinggal, ataupun ada recall misalnya kayak gitu. Nah, sampel pembanding itu adalah sampel suatu batch bahan awal dan bahan pengemas atau produk jadi yang disimpan untuk tujuan pengujian bila ada kebutuhan selama masa edar dari batch terkait. Nah, sampel pertinggal itu produk jadi dalam kemasan lengkap dari suatu batch ya, disimpan untuk tujuan identifikasi contoh, tampilan kemasan, label, brosur, nomor batch, tanggal kadaluarsa apabila dibutuhkan selama masa edar batch terkait. Jadi kalau sampel pembanding ya bisa juga dia tanpa box-nya, jadi langsung si sampel produknya, misalnya strip-stripnya atau blisternya diikat misalnya, atau ditaruh di ruangan khusus dekat sampel pertinggal. Nah, kalau sampel pertinggal itu lengkap sama tampilan kemasannya. Karena buat memastikan biasanya penelusuran kalau terjadi komplain, dikhawatirkan terjadinya produk palsu kayak gitu. Nah, kemudian QC juga biasanya menerapkan namanya FULS, hasil uji di luar spesifikasi. Tujuannya apa sih FULS itu? Yang pasti tujuannya itu untuk mengevaluasi dan mendokumentasikan kemungkinan letak kesalahan sehingga diperoleh spesifikasi yang sama terhadap standar yang telah ditetapkan. Nah, prosedurnya biasanya kalau terjadi FULS, segera laporkan ke atasan, supervisor atau manajer jika terjadi adanya hasil uji di luar spesifikasi. Kemudian supervisor QC akan melakukan evaluasi awal terhadap kemungkinan hasil pemeriksaan di luar spesifikasi. Kemudian melakukan evaluasi kembali cara kerja pada saat menyiapkan sampel dan pada saat melakukan pemeriksaan, antara lain sampel yang dianalisa sudah benar, kemudian prosedur pemeriksaan sudah sesuai dengan protap, pengujian mengikuti prosedur yang berlaku, penggunaan reagen sudah benar, reagen yang digunakan itu dicek tidak kadaluarsa, baku pembanding atau yang digunakan dan penanganannya sudah benar, pemipetan, pengocokan, pemisahan, pengenceran, dan pelarutan dilakukan dengan benar, pencatatan data pengukuran sudah benar, uji kesesuaian sistem telah dilakukan, dan perhitungan sudah benar, dan dilakukan tren data pemeriksaan. Nah, setelah itu kita lakukan evaluasi kembali alat yang digunakan untuk pemeriksaan, antara lain apakah timbangan yang dipakai untuk menimbang sampel ataupun baku standar itu sudah diverifikasi dan sudah terkalibrasi, kemudian alat kaca instrumen yang digunakan sudah benar, nggak salah, alat kaca dan instrumen dalam keadaan bersih, artinya dikhawatirkan kan kalau dia dalam keadaan kotor kan bisa terkontaminasi dengan sampel sebelumnya, alat kaca atau dalam keadaan baik, instrumen dalam status terkalibrasi seperti HPLC semua ya, GC. Kemudian, mengevaluasi kembali analis yang melakukan pemeriksaan, apakah analisnya sudah terkualifikasi. Apabila ditemukan root cause di dalam pemeriksaan, Departemen QC akan melakukan tindakan corrective action, perbaikan, dan preventive action, serta investigasi lebih lanjut tidak diperlukan karena sudah ditemukan root cause di Departemen QC. Tapi apabila ternyata sudah digali semua dan tidak ditemukan root cause di dalam pemeriksaan, kemudian laporkan hasil uji di luar spesifikasi ke Departemen QE, kemudian dan departemen terkait untuk bersama-sama untuk melakukan investigasi sesuai dengan sistem penanganan penyimpangan, artinya akan dilanjutkan investigasi ke departemen produksi. Nah, setelah itu kita lakukan trending analisa juga terhadap tools yang ditemukan selama 1 tahun berdasarkan pengelompokan antara lain human error, alat, metode, prosedur, treatment bahan, material, lingkungan, dan lain-lain. Nah, untuk kualifikasi analis sendiri, biasanya analis yang akan dikualifikasi adalah biasanya kalau pada dasarnya analisnya berpendidikan, analis kimia, analis farmasi, terus makanan sesuai ketentuan CPOB 2012. Ya, terbaru berarti CPOB 2018 juga masih sama sih, belum ada perubahan. Nanti di 2018 yang banyak berubah itu divalidasi, ya. Kemudian analisis yang sudah dikualifikasi minimal sudah bekerja 3 bulan di laboratorium fisika kimia ataupun laboratorium mikrobiologi. Ini, contohnya di PT Molek Ayus atau di PT, Kalbe Farma atau di PT Dexa itu misalnya. Kemudian analis dikualifikasi dengan cara pemberian sampel dengan konsentrasi tertentu, dilakukan pemeriksaan, jadi kayak dikasih sampling random gitu, kemudian ini penting untuk melihat ketepatan analis melakukan analisa. Kemudian melihat cara kerja analis tersebut apakah sudah sesuai dengan cara analisis fisika kimia ataupun mikrobiologi yang benar.
melihat kemampuan menghitung analis agar hasil perhitungannya sudah benar. Nah, kemudian untuk pemeriksaan sampel secara kelulusan dilakukan recovery hasil pemeriksaan yang harus didapatkan bernilai 98% sampai 102%. Kualifikasi akan dilakukan setiap tahun setahun sekali atau lebih cepat jika analis tersebut biasanya sering melakukan kesalahan atau holes dalam analisis. Nah, untuk tugas kalian, yang pertama buat kelompok, lalu bikin makalah lengkap mengenai uji in proses kontrol macam-macam sedia steril secara lengkap. Itu dikumpulkan ya di pertemuan selanjutnya. Oke, untuk materi QC selesai. Mungkin ada sesi tanya jawab sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Moderator dibantu ya untuk tanya jawab ya. Oke, mungkin dari teman-teman sekiranya kalau ada yang mau nanya boleh langsung open mic aja ya. Ibu izin bertanya, Bu. Iya, Mbak Kurnia. Izin bertanya, Bu. Tadi kan dijelaskan bahwa IPC itu kan, Bu, dilakukan di bagian awal, tengah, dan akhir dalam setiap produksi gitu, Bu. Nah, apakah dalam proses tersebut adakah perbedaan gitu, Bu? Apakah atau sama gitu? Hal yang dilakukannya gitu, Bu. Maksudnya perbedaan atau sama, maksudnya awal, tengah, akhir itu selalu Iya. seperti itu. Iya. Iya, selalu sama. Karena kan semua yang dilakukan itu sudah ditentukan di dalam prosedur pemeriksaan in proses kontrol. Jadi dia harus ngikutin. Tapi kalau dia melakukan ada yang beda kan berarti ada penyimpangan di situ kan. Kayak gitu. Kecuali memang ada istilahnya ada tambahan parameter pengujian, tapi tetap kalau sesuatu bagian mau merubah penambahan parameter pengujian itu harus wajib menggunakan sistem change control dulu, pengajuan dulu, dirubah dulu prosedur pemeriksaan in proses kontrolnya, baru IPC boleh melaksanakan penambahan pengujian yang di luar dari biasanya. Kayak gitu. Jadi pasti akan sama alurnya selalu seperti itu, kecuali memang ada perubahan pengujian yang memang setelah mungkin biasanya ada evaluasi lebih lanjut terhadap beberapa produk yang harus ditambahkan pengujian, kayak gitu. Tapi itu tetap pakai sistem change control, itu nanti saya ajarkan di bab QE. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ibu, saya mau nanya dong, Bu. Iya, boleh Mas Rido. Maaf, Bu, tadi kan jaringan saya kurang jelas nih, Bu. Jadi, mau nanya lagi. Untuk in process control itu langsung diambil sampelnya dari masing-masing pas lagi produksi atau bagaimana ya, Bu? Maaf, tadi jaringannya lagi kurang bagus, Bu. Jadi, nggak terlalu kedengeran tadi, Bu. Iya, oke, iya, pada saat proses produksi biasanya kan dilakukan pengujian nih, misalnya pada saat mixing, kan dia awal, tengah, akhir kan, berarti pada saat tahap mixing awal, dia ambil dulu istilahnya, kalau mixing itu kan parameternya pendek ya, mesin mixing, campur-campur, masukkan bahan bla 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 bla, sampai final mixing, kan di mixing misalnya sekitar 10 menit misalnya. Kalau setelah mixing 10 menit, berhenti dong mesin mixingnya, berarti kan udah final mixing, baru diambil sampelnya. Biasanya menggunakan stick sampler juga bisa gitu. Kalau stick sampler itu kan dia panjang gitu kan, udah ada bolong-bolongnya. Jadi susah kalau nggak pakai stick sampler, gimana kita ngambil yang mana bagian atas, mana bagian tengah, mana bagian akhir. Jadi di dalam bolt mixing akhir itu langsung dituncap stick sampler. Kalau misalnya untuk di area produksi itu dia agak lebih panjang stick samplernya, karena kan mesinnya gede-gede ya. Nah, itu langsung ditarik, itu langsung keambil bagian atas, tengah, akhir, posisi dari mixingnya.
Itu kalau di area mixing. Tapi kalau di area cetak, itu biasanya beda. Kalau di area cetak itu, jalan nih mesin cetaknya kan biasanya operator itu melakukan startup dulu dong mesinnya kan. Nah itu setelah startup, mereka nyeting operator sesuai base record, mereka melakukan pengujian dulu sendiri, udah oke, barulah mereka berkoordinasi memanggil IPC untuk melakukan pemastian pengujian lebih lanjut. Itu baru kita sebutnya tahap awal pengujian. Gitu, diambil tabletnya pada saat setelah startup mesin, setelah menurut orang produksi oke, diambil tuh, kemudian dilakukan oleh IPC yang tadi uji bobot, uji kerenyahan, kekerasan, waktu hancur, segala macam tadi ya. Kalau ketebalan, kalau udah oke, baru IPC akan koordinasi lagi ke produksi. Ini udah oke nih hasil awalnya, boleh jalan nih proses tabletnya. Jalan, misalnya nanti pertengahan area percetakan si IPC ngambil lagi sampel, uji lagi di labnya IPC. Kayak gitu sampai nanti tahap akhir dari cetak. Gitu, seperti itu ya. Memang pada saat jalan proses produksi gitu. Jadi proses granul diambil, proses cetak diambil, coating diambil, sirup misalnya pada saat mixing diambil gitu. Tapi in proses kontrolnya dia lebih kebanyakan ke arah fisiknya, si fisik tabletnya atau fisik granulnya atau kebocoran. Beda dengan QC yang ada di lab. Setelah in proses, jadi kalau in proses kontrol itu memastikan pada saat tahapan baik mixing atau tahapan cetak itu hasilnya selama mixing itu hasilnya oke, atau selama cetak dari awal sampai akhir cetak itu hasil tabletnya itu oke semua, mutunya secara fisik. Tapi untuk dia dilanjutkan ke tahap selanjutnya, nanti dia akan menaikkan sampel ke laboratorium QC untuk dilakukan pengujian. Kalau granul pengujian identifikasi sama kadar yang tadi kan, kalau tablet itu uji identifikasi kadar dan disolusi biasanya. Seperti itu. Ya, kalau sekarang ada syarat akhir, kalau nggak salah ada tambahan pengujian impurities sih, beberapa produk jadi kayak gitu. Jadi biasanya beberapa industri kalau dia memang laboratorium QC-nya nggak bisa melakukan uji impurities, dia akan mengirimkan ke lab luar yang memang terakreditasi bisa melakukan uji impurities. Kayak gitu. Kurang lebih paham ya? Iya Bu, paham. Terima kasih banyak Ibu. Oke. Izin bertanya, Bu. Iya. Secara umum sih kita tahu, Bu, misal kayak QC kan dari semua proses produksi dan lain sebagainya gitu. Tapi masih agak abstrak gitu. Kalau di industri itu sendiri, rinciannya kerjanya QC itu di apa saja gitu, dan QA di apa saja itu, Bu. Biasanya kan cuma tahu di QA berarti bagian akhirnya seperti itu untuk pelolosan dan lain sebagainya gitu. Terus untuk jumlah personilianya kira-kira dalam satu industri itu ada berapa QC dan itu sih, Bu. Oke, yang pertama nanti kalau kerjaan QA itu nanti akan dijelaskan di bab QA. Kalian akan tahu kerjaan QA itu akan jelas nanti pada saat saya jelasin bab QA. Karena banyak kerjaan QA juga. Intinya kalau QC sendiri, tugas pertama pasti namanya QC. Pengawasan mutu ya. Jadi dia akan melakukan pemeriksaan sampel raw material, baik itu bahan baku, bahan kemas, ya kan. Nah, setelah dilakukan sampling raw material, itu tugasnya QC. Kemudian setelah berjalannya proses produksi, itu dilakukan tergantung yang tadi saya bilang, in proses control itu ada di bawah departemen mana. Tiap industri beda-beda. Ada yang di bawah departemen QC, ada yang di bawah departemen QA, ada juga di bawah departemen produksi. Kayak gitu. Nah, kalau di bawah departemen QC berarti in proses control juga melakukan pelaporan atau melakukan pemantauan pada saat proses produksi. Itu ke departemen QC. Tapi kalau IPC-nya ada di QA, ya laporannya ke QA. Gitu. Nah, tapi intinya kalau produk antara ruahan, antara satu step, yang tadi aku jelasin dari cetak mau ke coating, atau mixing akhir mau ke cetak, atau coating mau ke stripping, itu kan akan ada label release masing-masing si setiap step, dan label release tersebut akan ditempel di dalam base record proses produksi. Nah, itu
yang berwenang ngasih label rilis pada saat proses berjalan itu siapa? Bukan QA, itu adalah QC. Karena QA itu kan nggak melakukan pemeriksaan, yang melakukan pemeriksaan itu adalah QC. Setelah itu sampel dilakukan naik ke atas, dilakukan pengujian parameter, baik itu uji identifikasi, uji kadar, uji disolusi, uji impurities, ya kan? Nah, setelah oke hasilnya, dia bikin laporan pemeriksaan proses ya, pemeriksaan produk antara atau ruahan, dia akan menurunkan label rilis supaya departemen produksi tahu, oh ini udah oke. Hasil cetakan tablet saya sudah bagus, berarti bisa nih lanjut ke coating. Oh, hasil proses coating saya sudah oke, bisa lanjut ke stripping atau ke blister misalnya kayak gitu. Oh, hasil peeling kapsul saya udah oke nih, bisa ke stripping seperti itu. Jadi batasnya sampai tahap kemasan, itu QC. Ya, setelah ambil tahap kemasan kan produk dikemas tuh. Nah, itu barulah QC akan melakukan pengambilan lagi untuk penyimpanan sampel pertinggal dan sampel pembanding serta dilakukan pengambilan untuk uji stabilitas jika memang produk tersebut memerlukan uji stabilitas. Seperti itu. Itu bagiannya dari QC. Kalau QE nanti di perilisan produk akhir. Selain di perilisan produk akhir, kan tuh banyak sistem manajemen mutu apa aja nanti dijelaskan di bab QE. Habis materi ini kita ke QE. Kayak gitu. Gimana Mbak Ya Nadia? Bu, terima kasih. Ya, oke. Ibu mau bertanya. Oke. Mbak Angel tumben nggak pakai kacamata. Iya, Ibu mau tanya, ini maaf sebelumnya kalau misal ini pertanyaannya sedikit remeh. Tapi saya ingin bertanya, apakah tiap produksi itu selalu dilakukan IPC atau maksudnya IPC itu kan dilakukan untuk biar tahu produknya itu udah sesuai atau enggak gitu. Jadi bayangan saya adalah ketika IPC itu sudah sesuai semuanya, jadi kan kita catat kira-kira ketentuannya harus sekian dari penyiapan bahan, produksi dan sebagainya, gitu kan ya Bu. Nah, jadi saya tadi berpikirnya untuk next produksi, untuk sediaan tersebut, kayak nggak perlu dilakukan IPC selama dia sesuai dengan prosedur yang udah dibuat di awal gitu. Atau memang setiap produksi selalu dilakukan IPC ya, Bu? Setiap produksi wajib dilakukan IPC. Karena setiap batch itu belum tentu sama. Karena yang megang kadang-kadang aja operator megang beda-beda. Kadang-kadang mesin awalnya bagus tiba-tiba jadi error kan kita nggak tahu ya. Jadi untuk pemastian awal itu wajib dilakukan IPC. Supaya gini, pada saat kita kirim sampel ke laboratorium untuk dilakukan uji identifikasi, uji kadar atau disolusi, itu kita udah bisa jamin dulu secara fisiknya. Nah, penjaminan secara fisik itu gimana kalau kita nggak ngelakuin IPC? Kayak misalnya waktu hancur. Mungkin nggak disolusinya hasilnya bagus kalau kita nggak tahu waktu hancur tablet di bawahnya gimana. Karena antara waktu hancur dan di terkadang dia berkorelasi, terkadang juga tidak ya. Jadi tidak selalu. Tapi minimal dengan kita melakukan uji fisik in proses kontrol di area produksi, minimal secara fisik kita udah pegang kualitinya. Kita yakin nih produk kita oke, sebelum kita lakukan uji di laboratorium. Gitu. Kalau kita nggak lakukan IPC, kita uji di laboratorium, tiba-tiba gagal terus, reagen kan harganya mahal, ya kan? Instrumen kan harganya mahal. Kita kalau nguji kayak kalian kan udah apoteker ya, kalian pernah S1 dong. Kalau S1-nya misalnya ada yang ngambil tentang formulasi ya, contohnya. Itu kan kita nyewa lab atau segala macam ya. Terus ada nguji instrumen kan, itu tahulah sekali injek tuh harganya berapa, kayak gitu. Jadi itu akan buang-buang waktu banget dan buang-buang masa banget kalau misalnya baru ketahuan di laboratorium QC. Karena kita tidak bentengi di in process control. Karena terkadang kita sudah oke nih ngejalanin in process control. Udah bagus nih hasilnya. Ternyata hasil laboratorium QC-nya tetap jelek. Nah, itu kan berarti ada pertanyaan lebih lanjut seperti itu. Kayak gitu. Jadi belum tentu selalu setelah IPC-nya oke, hasil lab-nya oke, belum tentu. Ada kejadian beberapa produk di industri, beberapa industri itu IPC-nya kita review oke semua. Tapi begitu dilakukan uji QC dia tidak oke. Ternyata ada parameter lain yang mempengaruhi itu. Contohnya kayak gitu.
Makanya dengan kita melakukan in-process control itu, kita membentengi dulu di awal secara fisikanya, secara dari fisik si tabletnya atau sediaannya, sebelum dilakukan uji QC lebih lanjut, untuk meriliskan apakah proses tersebut bisa tahap selanjutnya, ya kan? Kayak misalnya nih, nggak dilakukan in-process control nih, misalnya dilakukan rilis aja nih, udah rilis aja, QC-nya nyusul misalnya. Produk udah di-coating, udah di-stripping, taunya hasil tes. Bayangin kalau produk udah di-coating, udah di-stripping, dibongkar semua tuh, si strippingnya atau blisternya, duit nggak tuh yang hilang? Ya kan? Kemudian produk yang udah di-coating, pengikat coating udah masuk di situ. Mending kalau coatingnya cuman kosmetik. Kalau coatingnya dia lepas lambat, kira-kira bisa di-rework nggak produknya? Atau di-reproses ulang, diperbaiki? Susah. Akan pengaruh nanti ke disolusi sama waktu hancurnya. Ya masa kita kasih obat ke pasien, dia nelen tablet, keluarnya tablet. Kan nggak efektif, kayak gitulah. Gitu, seperti itu contohnya. Jadi nggak boleh ada yang di-skip. Dan itu harus step by step proses, nggak boleh ada yang di paralel. Kalau mau di paralel itu harus dengan kajian resiko yang komprehensif dan bisa menjamin bahwa proses tersebut sudah robustness. Kayak gitu. Gimana Mbak Angelia? Iya, berarti even kita kayak udah, misalkan kita udah sering memproduksi tablet gitu kan ya Bu, tetap bisa aja ada miss ya Bu, meskipun kita udah melakukan semua sesuai SOP dan misalnya perusahaan itu juga udah sering minta tolong ke kita gitu ya Bu. Iya, Saya pikir karena tetap itu alat gitu kan ya Bu, kan udah kekontrol semua, jadi kayak nggak mungkin miss, tapi tetap ya Bu. bisa terjadi karena produk itu kadang-kadang produk yang sudah berjalan di pasaran aja nih, dia udah oke nih pada saat press. Ternyata pas di stabilitas dia berubah, itu juga bisa. Berarti produknya memang nggak stabil. Gitu. Ya kayak misalnya nih, kalian pasti yang pernah kerja di apotek klinik nih, kita udah cek nih variability udah oke segala macam, tiba-tiba ada pasien komplain nih, belum diminum tabletnya kebelah dua, belum diminum tabletnya udah renyek. Pasti ada tuh kejadian kayak gitu. Misalnya kayak uji botol deh, uji botol kan pasti pada saat filling itu kan selain diuji kebocoran sama diuji apa namanya, diuji apa volume terpindahkan, diuji juga tuh alur cap botolnya tuh, buka tutup botolnya. Tapi ternyata kejadian di customer sering tuh tutup botol jadi dol, ya kan nggak bisa dibuka, pakai kasih pisau segala macam karter, susah dibuka tutup botolnya, itu kan terjadi gitu loh, gitu loh. Karena namanya IPC itu random minimal dengan random kita udah bisa minimal mewakili lah. Tapi kan namanya berjalannya random awal tengah akhir, produksi melakukan uji per 1 jam, tapi kan di antara range setengah jam atau 1 jam itu kemungkinan terjadi yang tidak diinginkan kan kita nggak tahu. Makanya tetap dibentengin di pemeriksaan akhir QC gitu. Itu aja tetap ada pada saat masa penyimpanan dia terjadi perubahan bisa jadi juga kayak gitu, tergantung dari si sifat masing-masing produk jadinya. Kayak Minimal gitu, makanya pentingnya dilakukan stabilitas gitu. Kenapa Mbak Angel? minimal tiap produksinya berapa Bu untuk apa namanya mengcover untuk IPC sekaligus barangkali udah melakukan IPC dan itu udah benar, tapi ternyata di tengah-tengah ada yang salah lagi. Kira-kira minimal amannya dan tidak Ya sangat merugikan paling minimal itu atas tengah bawah. Tapi ada yang tergantung minus. perusahaan, ada yang atas tengah bawah satu proses produksi, ada yang atas tengah bawah per shift. Jadi kalau dia shift 1, shift 2, shift 3 berarti total dia 9 pengujian. Ada juga kayak gitu, tergantung industrinya. Total sediaannya Bu maksudnya? Maksudnya total sediaannya gimana? Total produksinya, total produksi sediaannya 1.000 kah, 10.000 kah? Nggak ada Botol ketentuan, mau 1.000, 10.000 biasanya dia pasti akan standar minimalnya atas tengah bawah, awal, tengah, akhir. Kayak gitu. Jadi sampelnya diambil 3 atas tengah bawah, pengujiannya 3 kali, awal, tengah, akhir. Nah, itu tinggal ditentukan dari perusahaannya mau awal, tengah, akhir dalam satu proses produksi tablet, cetak, atau awal, tengah, akhir per shift. Misalnya dia shift 1, shift 2, shift 3, berarti 9. Itu tergantung dari industrinya masing-masing. Tapi syarat sesuai CPOB itu minimal
awal, tengah, akhir. Itu paling minimal. Jadi tidak ditentukan berapa besar batch-nya. Gitu. Tapi kalau untuk uji strip biasanya sih per 1 jam. Kalau uji strip, uji kebocoran ya. Kayak gitu. Tapi kalau biasanya nanti pada saat proses kontrol melakukan pengujian itu akan diisi formulirnya. Nah, formulirnya itu akan dilampirkan kok di dalam base report. Jadi pada saat perilisan itu akan direview semua, baik dari proses produksi sampai pengujiannya. Kayak gitu. Paham ya Mbak Angel? Iya Bu, insya Allah. Terima kasih Bu. Oke. Ibu Iya Mbak. mau tanya Bu terkait dengan parameter mutu penguji IPC-nya itu kan disesuaikan dengan kompendia ya Bu. Berarti kan farmakope gitu Bu ya. Nah, di contoh ini kan untuk yang granul itu kan diambilnya pengaringan granul Bu ya. Setahu saya kan kalau misalnya uji syarat mutu granul itu kan ada yang waktu alir juga Bu. Nah, itu kenapa dipilihnya hanya khusus pengaringan ya Bu ya. Terus untuk apa namanya? Untuk pengambilan sampelnya tadi kan awal, tengah, akhir atau bisa juga disesuaikan dengan nanti bagaimana tim QC-nya gitu Bu. Nah, pertanyaan saya untuk dalam satu batch produksi itu apakah ada minimal apa namanya jumlah dari produk yang diproduksi atau bagaimana Bu? Nah itu gimana diaturnya gitu Bu? Oke, tadi kan seperti dijelaskan ya bahwa apa namanya kalau misalnya yang ke Mbak Angel mirip pertanyaan yang nomor 2 sama Mbak Angel tadi ya. Jadi intinya dia nggak dilihat dari jumlah batch-nya karena kan memang persyaratan pengujian tadi udah dijelasin ada tabelnya kan. Misalnya bobor ambil 10 tablet di tes satu gitu misalnya segala macam. Terus variability berapa puluh tablet kayak gitu itu kan jelas. Nah, itu tetap diambil awal, tengah, akhir. Sesuai tadi dijelaskan pada saat awal itu ya tadi fungsinya pada saat kita mau start setelah orang operator produksi startup mesin, kan operator produksi setting-setting mereka melakukan pengujian dulu tuh sebelum manggil IPC. Nah, setelah mereka oke, IPC melakukan pengujian. Tapi kalau hasil IPC nggak masuk, ya produksi harus setting ulang lagi sampai masuk. Baru IPC ngambil yang oke setelah dia setting terakhir gitu. Pas awal mulai mau jalan ya, nih mesin kan nggak mungkin jalan udah jalan aja gitu kan nggak mungkin. Pasti dia setting dulu, setting range kekerasan, kerenyahan ya kan pasti di setting tuh. Thickness-nya ya kan, hardness-nya itu ada di mesin cetaknya tuh ada putaran gitu, ada settingannya gitu. Nah setelah di setting kan mereka akan mengambil bobot per 10 tablet, mereka ambil per tabletnya, mereka kasih sampel ke IPC untuk pengujian awalnya dulu. Kalau udah oke, baru bisa lanjut tahap proses cetaknya misalnya kayak gitu. Jadi intinya nggak ditentukan besar bednya berapa akan beda-beda, enggak, itu pokoknya awal tengah akhir itu paling minimal tergantung area istilahnya perusahaannya itu mau diperketat atau enggak pengujian in proses kontrolnya, tapi yang standar minimal itu awal tengah akhir proses gitu. Tapi kalau mau diperketat misalnya proses cetak ini dia dilakukan 2 hari, 1 hari itu 3 shift kali 2 hari, berarti total 9 tambah 9, awal tengah akhirnya per shift misalnya mau diperketat. Berarti kan 3 shift itu kan 9 sehari, berarti kali 2 hari berarti 18 kali pengujian kayak gitu. Itu untuk jadi nggak ditentukan besar bed ini sekian banyak, nggak ditentukan dari besar bed. Pokoknya pengujiannya itu awal tengah akhir tergantung perusahaannya itu menentuin awal tengah akhir proses atau per shift. Atau dia mau memperketat lagi per 2 jam, bisa juga. Kalau si perusahaannya kurang yakin ya sama proses produksinya sih, sering ada kendala atau ada masalah penyimpangan. Mau dilakukan pengecekan per 2 jam silakan. Tapi ingat lagi, proses kontrol itu kan area produksi itu kan nggak cuma satu ruangan. Kalau industri gede, ada puluhan ruangan yang harus dilakukan pengujian. Sedangkan alat IPC itu paling cuma ada 1-2.
Dan itu akan ngantri banget. Bayangkan kalau kita uji per jam semua proses, terus nggak selesai-selesai ngujinya kira-kira proses produksi akan jalan atau enggak? Nggak jalan. Nah itu. Makanya biasanya industri akan menetapkan dengan kajian tertentu, mereka akan lihat kira-kira proses yang minimal itu sudah oke atau belum. Kira-kira produk yang jalankan itu robustness atau enggak, kayak gitu sih. Jadi nggak nentuin, oh besar banget yang 100 tablet, ngujinya gini, yang 50 tablet ngujinya gini. Enggak. Kalau kita nentuin kayak gitu nanti pusing IPC-nya. Gitu. Karena kan memang IPC itu awal, tengah, akhir. Tapi kan tadi aku bilang, produksi itu kayak tablet nih. Produksi itu di ruangan mesin tabletnya itu mereka ada timbangan masing-masing. Jadi mereka akan tetap timbang per 10 tablet itu per 15 menit untuk orang produksinya. IPC itu kayak cuman istilahnya supporting untuk memastikan gitu loh. Pada saat awal jalan, tengah jalan, akhir jalan. Tapi setiap per 15 menit cetak itu operator produksi akan menimbang bobot per 10 tablet, bukan individual ya. Kalau individual IPC. Kalau bobot individual mereka timbang, adanya mereka ngeliat timbangan doang, kagak ngeliat mesin tabletnya. Tiba-tiba tabletnya pada mental, mereka nggak tahu lagi. Atau terjadi misalnya pancis patah, ya itu. Berarti Jadi pengambilan sampel secara acak ya, Bu? iya, secara acak. Terus Nah, untuk tapi kalau misalnya mesinnya, misalnya mesin cetak biasanya ada beberapa mesin cetak tuh dia 2 hopper, 2 keluaran dischanger. Nah, itu diambil kalau ada kiri kanan ya diambil kiri dan kanan kayak gitu. Jadi tergantung mesinnya. Kalau ada posisi pengeluaran 2 area ya diambil 2 area itu, bukan 1 area doang. Kayak gitu. Nanti kayaknya kalian ada bayangan kalau kalian ngeliat mesinnya deh. Pas PKPA. Nanti dia ada ruangan IPC kok di dalam produksi biasanya. untuk satu kali lagi masih penasaran. Untuk yang granul itu kenapa dipilihnya cuma susu pengeringan tuh, Bu? Maksudnya Oke. Yang alir ya. Karena nggak semua in proses control itu punya alat untuk laju alir. Jadi dan memang biasanya syarat minimal itu susu pengeringan. Gitu. Dan biasanya laju alir itu kenapa jarang di IPC? Karena pasti laju alir harusnya bukan di IPC, tapi pada saat dia pengembangan produk di R&D. Ya, yang namanya R&D dia nyiptain formula, dia ngakuin nguji dulu dong in proses kontrolnya baik skala lab ataupun pilot dong. Nah, kemudian skala komersilnya mereka lakukan pemantauan 3 batch. Nah, itu adanya di ND. Uji kompatibilitas, uji sifat alir, ya kan? Uji moisture balance itu di R&D. Jadi nanti pada saat in proses kontrol ya dia jalan. Kalau itu dilakukan uji semua, nggak beres-beres ya nanti nggak jalan-jalan proses produksinya. Sedangkan area mixing itu cuma per 30 menit selesai loh. Kebanyakan mixing itu nggak lama loh. Dia mau cetak, mau taruh di mana nanti barangnya, mau lanjut. Mesin mixing paling diproduksi itu punya cuma 1-2 doang. Nggak punya banyak. Perusahaan-perusahaan gede itu. Karena area mixing itu kan cepat. Kalau uji granulnya sendiri panjang, nanti ngantri di area mixingnya. Gitu. Ya makanya itulah fungsinya R&D. Kalian belajar R&D kan nanti sama dosen UIN yang megang R&D, Bu siapa? Bu Yuni ya? Dosen yang megang R&D siapa? Yang ngajarin R&D, Research and Development. Nggak ada yang ngajarin R&D. Bukan bagian Bu Lindi soalnya. Jadi saya nggak akan dalemin tentang R&D gitu loh. Kalau dari Ya Bu Yuni, intinya R&D itu. Kenapa? Kalau dari Bu Yuni. kalau dari Bu Yuni itu kebetulan tadi udah pertemuan terakhir tapi nggak ada belajar R&D. Oh, lah terus R&D di dosen siapa? Soalnya di aku nggak ada bab R&D soalnya. Jadi intinya, kalau kita mau bikin, nih jadi
ngalir ke R&D ya. Harusnya Bu Lini nggak menjelaskan R&D loh. Bukan subbabnya di aku. Jadi intinya namanya quality by design kita sebutnya ya, yang lagi trendy quality by design. Artinya kita ngembangin formula, seseorang R&D itu ngembangin formula, dia quality design. Dia desain dulu formulanya yang robustness. Dia desain dulu formulanya yang oke, baik dari lab dulu, dari skala lab udah oke. Dia lakukan uji stabilitas skala lab, dia lakukan kembali skala pilot. Biasanya skala pilot itu minimal 30% besar batch-nya dari skala komersial. Dilakukan uji stabilitas lagi, skala pilotnya 2 batch. Nah, itu uji sifat alir, kompatibilitas, itu ada di R&D semua, di labnya R&D. Dia udah harus memastikan bahwa sebelum dia melakukan komersil itu sudah oke semua sifat alirnya, gitu loh. Kalau kita yang baru memastikan pada saat produksi berjalan, itu orang produksi akan teriak, "Hey R&D, kalian gimana melakukan formulasi?" Masa kita yang udah pusing pas di produksi bermasalah, lengket, nggak ngalir di hopper, ya kan? Gitu loh. Kan kalau registrasi udah belajar tentang bab registrasi belum? Belum juga. Itu bukan bagian Bu Lindi juga. Bukan bagian Bu Lindi juga itu. Jadi pada saat registrasi, orang registrasi itu akan mengumpulkan semua dokumen terkait mengenai bahan baku, bahan kemas, formula, hasil uji batch pilot, stabilitas pilot, semua hasil pengujiannya sampai ke arah semua validasi proses pilot. Kalau validasi proses saja ada validasi proses pilot dan komersil pilot itu minimal 2 batch. Kayak gitu. Jadi udah pasti yang dievaluasi Badan POM itu mulai dari pengembangan R&D. Bukan pada saat kita mau melakukan proses produksi yang udah tinggal siap jual. Anggap nggak? Sedangkan area in process control itu adalah area yang siap jual. Mungkin nggak sih kita mau mencetak atau memproses produk yang mau siap jual baru ketahuan sifat alirnya jelek? Ya nggak sih? Ya itu harusnya dari awal pada saat pengembangan produk. Itulah tugasnya R&D bagian formulasi. Gitu. Itu bagian proses produksi. R&D juga ngembangin validasi metode analisa. Jadi QC itu nanti pada saat proses komersil, QC udah nerima. Udah tahu cara pemeriksaan obat A, kadarnya gimana. Cara pemeriksaan obat B, kadarnya gimana. Proses penentuan kadarnya. Proses penentuan disolusinya gimana. Itu semua harus tervalidasi metode analisa, baik metode analisa kadar ataupun metode analisa disolusi. Yang transfer method, baik area produksi ataupun QC, itu adalah tugasnya R&D. Gitu. Nangkap? Iya. Bingung. Karena kalian nggak dapat materi R&D kali jadi bingung. Gitu. Oh, maaf. Kalau yang boleh dijelasin pokoknya yang udah komersil. Hah? Kenapa? R&D sudah dapat Bu sama Bu Yuni, Bu. Udah dapat. Berarti udah dijelasin seperti tadi dong. Iya, sudah. Kita sudah mengerjakan tugasnya juga, Bu. Tugasnya memang diminta untuk membuat sediaan. Iya, berarti kan memang dari sediaan itu udah lengkap dong ujinya dong, termasuk sifat alir, uji alir. Ya nggak, Mbak Lulu? Sediaannya beda-beda sih, Bu. Oh, kalau yang dapat solid sih biasanya kalau uji alir mah. Karena biasanya kalau uji alir itu untuk menjaga pada saat cetak itu dia ngandet di hopper, artinya nggak turun gitu loh granulnya di mesin cetak. Terus tadi yang pertanyaan itu udah kejawab semua berarti ya Mbak siapa tadi Mbak Karina? Oke. Berarti nggak semuanya kan Bu, hanya parameter yang paling kritis saja yang diambil. Iya, betul. Parameter kritis karena uji in process control yang dilakukan IPC itu sesuai ketentuan base record yang sudah ditetapkan oleh R&D. Berarti dari evaluasi R&D pada saat pengembangan, dia sudah menentukan mana parameter kritis yang memang harus dilakukan uji rutin pada saat proses produksi komersial. Kayak gitu. Karena yang buat base record siapa sih yang buat base record produksi? Bukan orang produksi loh. Yang buat base record produksi itu adalah R&D. Nah, di dalam situ mulai tahap
proses masukin bahan, nimbang, ya kan, mixing, dan parameter-parameter kritis prosesnya itu yang nentuin semua dari R&D, dari mulai dia pengembangan sampai pilot. Gitu. Bu, saya mau nanya lagi dong, Bu, boleh, Bu? Boleh dong, masa nggak boleh? Jadi misalkan nih Bu, di suatu perusahaan ingin membuat 5.000 tablet nih Bu, 5.000 tablet. Nah, dari 5.000 tablet itu ada jumlah minimalnya nggak sih Bu untuk dijadikan IPC, atau minimal banget buat dijadiin IPC tuh kira-kira berapa ya Bu? Biar kira-kira biar suatu pabrik itu tidak rugi atau buat jaga-jaga kalau nanti ada kesalahan atau di dalam IPC-nya atau gimana gitu Bu? Ada minimal. Kalau sebenarnya nggak ada minimal, yang tadi dipersyaratkan oleh aku adalah yang minimal yang tadi itu loh, yang tadi tabel tadi, yang 10 tablet, 20 tablet itu udah paling minimal. Tapi kita bisa ngambil lebih jika memang pada saat proses itu terjadi masalah. Artinya kita memastikan lebih, oh kok bobotnya nggak masuk ya, gitu kan? Berarti kan ngulang lagi tuh settingnya kan, ngambil sampel lagi gitu. Tapi yang kalau misalnya hasil produksinya oke, itu paling minimal. Tapi bisa memang lebih dari itu. Tapi setiap pengambilan sampel IPC pasti memang akan dicatat di dalam rendemen base record. Jadi akan terhitung jumlahnya. Jadi nanti kelihatan nih rendemennya hancur atau enggak. Biasanya sih memang makin kecil, besar bed, rendemen itu akan range-nya semakin sempit. Jadi kalau dia kehilangan tablet banyak, akan pengaruh banget dengan hasil akhirnya jumlahnya. Biasanya kayak gitu. Memang. Tapi biasanya kalau istilahnya jumlahnya minimal ya tadi yang saya jelaskan di materi kuliah saya itu paling minimal. Tapi bisa lebih dari itu jika memang pada saat berjalannya proses produksi diambil pengujian awal bermasalah terus. Pasti kan operator setting-setting terus tuh. Setting terus nggak dapat IPC-nya uji terus. Nah itu akan banyak di situ. Jadi nggak ada, itu paling minimal yang tadi kalau memang proses produksinya oke. Tapi pada saat proses produksi mengalami kendala, hasil uji atau sampling IPC akan bisa berkali-kali sampai hasilnya oke. Artinya kalau belum oke kan nggak mungkin boleh lanjut ke tahap selanjutnya. Ataupun kalau belum oke kan nggak mungkin proses cetaknya boleh jalan. Kayak gitu. Seperti itu. Misalnya terjadi ini di awal tengah, tiba-tiba awal oke nih berjalan. Tengah diambil sampel lagi TMS nih, ada yang TMS. Ya berarti akan ada pemisahan. Jam berapa itu TMS, kemudian IPC akan nyempling lagi. Wadah yang memang mengandung si tablet-tablet TMS fisika itu akan disampling lagi sama IPC. Pernah kejadian waktu itu di industri ya, kapsul. Jadi pas cek bobot awal tuh oke, bobot awalnya. Berjalannya waktu ngambil tengah, ternyata ditemukan bobotnya jelek. Terus kan dipisahin tuh beberapa jam kapsul yang disampling tuh masing-masing, ternyata udah jadi 3 tong gede lah isinya kapsul yang sudah di filling ya kan. Diambil sampling tong 1, tong 2, tong 3 itu bobotnya variasi, ada yang masuk, ada yang nggak masuk. Kemudian apa yang harus dilakukan? Operator produksi timbang satu-satu kapsulnya. Itu 100% harus timbang satu butir kapsulnya. Kalau terjadi bobot yang PMS seperti itu. Itu konsekuensinya gitu. Makanya memang penting pada saat in process control itu harus memastikan berjalannya, dan memang biasanya ada operator produksi itu melakukan pengecekan lagi per 15 menit botnya. Jadi nggak hanya mengandalkan data dari IPC, jadi saling support gitu. Tapi kalau terjadi kayak gitu, tiba-tiba bobotnya pertengahan jalan TMS, diambil ada 3 tong yang udah di filling, itu diambil sampel ternyata masih ketemu yang TMS, ya kan kita nggak bisa lihat kapsul mana yang MS sama TMS kalau kita nggak timbang satu si kapsul yang udah diisi ya kan. Misalnya ada 200.000 kapsul, ya timbang 200.000 sebelum dia di stripping. Kalau nggak sama QE nggak akan dirilis gitu. Karena kan biasanya bobot itu pengaruh ke kadar kan soalnya. Nanti takutnya pasien minum nggak efektif lagi kalau kurang bobot. Tapi paham ya kurang lebih ya, Mas Dido? Iya Bu, insya Allah paham Bu. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Ibu mau bertanya Bu? Iya. Untuk job desk-nya sendiri di QC
itu per orang megang per proses atau per orang megang satu batch atau per orang megang persediaan ya, Bu? Karena kan di proses IPC sama uji lab QC itu kan pasti berkesinambungan dan juga enggak cuma satu sediaan gitu, satu pabrik itu buatnya. Ada berapa orang kira-kira, terus kita megangnya persediaan kah atau per batch atau per proses yang akan diuji kayak gitu. Artinya kalau IPC sama analis itu pasti beda timnya. IPC ya tim IPC. Yang uji di lab, yang uji di lab. Dia nggak akan gabung IPC itu ngerangkap di lab, nggak mungkin. Karena lab sendiri aja belum ngakuin uji kadar, preparasi aja butuh waktu lama. Dan itu tergantung masing-masing nanti di perusahaannya itu mengaturnya seperti apa. Tiap perusahaan beda-beda. Kalau IPC, ada perusahaan yang misalnya satu orang itu megang area dari mulai dia pemantauan dari mulai dia mixing atau sampai pengeringan dan sampai akhir itu dipegang satu orang. Terus satu orang itu banyak, tapi kalau orang cetaknya banyak dibagi jadi 2 orang. Cetak A sampai A, cetak E sampai G misalnya si B. Area strip, area coating satu orang biasanya. Coating itu nggak banyak. Biasanya coating itu bisa digabung dirangkap sama orang yang megang cetak. Kayak gitu. Nah, baru yang stripping sendiri biasanya, yang megang stripping. Nah, kenapa istilahnya nggak banyak? Karena IPC sendiri aja harus 3 shift. Ya, kalau di perusahaan saya sebelumnya beda-beda. Kalau perusahaan saya sebelumnya IPC saya ada 15 orang. Karena dibagi lagi sama area kemasan. Kemasan sekunder juga ada IPC-nya. Kayak gitu. Ya, kemasan sekunder biasanya kan ngelihat hasil codingannya, expired date, HET segala macam, oke atau enggak. Bener enggak isi satu folding box isinya 10 strip. Bener enggak isi satu folding box isinya 3 strip, misalnya kayak gitu. Bobot strip kayak atau enggak folding box-nya. Bener nggak dicek nggak ada tablet yang retak atau satu strip ketemu tablet yang kosong, kan ada tuh kadang-kadang kita suka terima strip nggak ada tabletnya nih, kayak gitu. Nah itu kan harus ada pengujian IPC juga di kemasan. Gitu. Jadi tergantung perusahaannya, ada yang IPC-nya, kalau perusahaannya kecil IPC-nya cuma 6, satu shift 2 orang. Kalau perusahaannya gede ya IPC-nya pasti di atas 10 orang. QC banyak, QC mah bisa 30 orang kalau perusahaan gede mah. Kalau perusahaan kecil paling QC-nya di bawah 10 orang. Tergantung perusahaannya, mereka punya kapasitas produksinya berapa banyak dan yang alat instrumennya berapa banyak. Nggak bisa dipukul rata. Oh, QC wajib minimal orangnya segini, nggak bisa. Tergantung perusahaannya, gede kecilnya. Tergantung kapasitas produksi yang jalan. Kayak gitu. Ya sama aja kayak di rumah sakit ya kan, butuh apoteker penanggung jawab misalnya. Shift 1 1, shift 2 shift 2 1 misalnya kalau rumah sakitnya masih kecil. Shift 3 1. Lah kalau rumah sakitnya gede, ada depo UGD, ada depo rawat inap, ada depo rawat jalan, kan pasti mungkin apotekernya cuma dikit tapi AA-nya yang banyak atau asisten apotekernya yang banyak. Kayak gitu kan. Jadi tergantung si unit perusahaannya, nggak bisa ditentuin gitu. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sampai jam berapa ya? Moderator, Sampai jam 9.40, Ibu. bentar lagi ya. Mau masuk QA nanggung amat ini. QA bisa panjang ini. Ada yang nanya yang lain nggak? Sebelum kita masuk QA. Izin bertanya, Ibu. Mengenai pemantauan lingkungan untuk produksi non-beta-lactam sama produksi beta-lactam. Itu kenapa untuk produksi non-beta-lactam itu dilakukan 3 bulan sekali untuk pemantauan lingkungannya, dan produksi beta-lactam 6 bulan sekali. Itu gimana, Bu? Maksudnya, Bu? Kurang paham, Bu. Terima kasih. Oh iya Mbak. Mbak Jihan, sebelumnya mungkin harus memahami bahwa kalau menurut Mbak Jihan, biasanya pernah ke dokter nggak? Pernah ya? Pasti sering ditanya ada alergi antibiotik atau enggak? Belum pernah ditanyain, Bu.
Oh, belum pernah ditanyain, jangan-jangan Iya. jarang sakit lagi. Biasanya kalau ke dokter biasanya batuk Bu, terus dibuka mulutnya, dibaterin aja Bu, terus udah dikasih antibiotik. Salah tuh dokternya, harusnya tetap nanya punya alergi atau enggak, karena banyak orang yang alergi beta lactam, ya nggak sih? Kita apoteker tahu dong. Dan alerginya itu efek sampingnya sangat berat, itu adalah kematian, ya nggak sih? Yang kedua adalah alergi yang istilahnya ruam yang parah, sampai sebelumnya juga koma, ya kan? Nah, namanya industri kan pasti ada pembuangan dong, baik dari sirkulasi HVAC-nya ataupun udara, ya kan? Walaupun ada penanganan udara, tetap aja takutnya dikhawatirkan bocor atau enggak, ya kan? Si residu beta lactamnya itu. Nggak usah pemantauan lingkungan, kenapa lebih sering beta lactam? Orang yang kerja di beta lactam aja harus sering di rolling. Kalau kagak di rolling, lama-lama dia resistensi sama si beta lactam. Tadinya dia nggak alergi, jadi alergi. Jadi intinya memang kenapa? Karena beta lactam itu sangat berdampak terhadap lingkungan atau wilayah sekitar. Juga sangat berdampak terhadap personal yang kerja di beta lactam. Jadi dia termasuk area produksi yang memang agak toksik. Sama kayak hormon, kayak gitu ya. Produksi-produksi KB tuh, biasanya cowok-cowok tuh hati-hati kalau kerja nanti di pabrik obat KB, nanti bisa tangannya melambai, "Hai," gitu, ya kan. Tadinya gentleman jadi agak-agak gimana gitu, karena pengaruh hormon KB, ya kan. Makanya memang biasanya sering di-rolling. Sama kayak beta lactam, biasanya operator beta lactam juga sering dilakukan uji sintes dulu tuh, alergi nggak dia terhadap beta lactam, sebulan sekali di-rolling. Nah, makanya uji pemantauan lingkungannya memang biasanya beta lactam akan lebih disorot. Dan sama departemen pemantauan lingkungan pun akan lebih sorot area-area kayak produksi obat kanker, produksi beta lactam, sama produksi hormon. Tapi sekarang ini kebanyakan industri itu pada nutup semua fasilitas beta lactamnya, jarang yang punya. Karena lebih banyak biaya untuk maintenance sama pengujiannya dibanding jualannya. Soalnya amok sekarang jarang ya, paling buat anak sama itu ya. Makanya kebanyakan paling industri yang kenceng beta lactamnya, banyakan perusahaan jadi ngetol ke sana. Karena kan beta lactam itu kan sekarang paling cuma amoxicillin. Ya kan? Baik yang sediaan kapsul, tablet, atau dari sirup. Jadi intinya kenapa pengujiannya memang dilakukan, dia karena lebih toksik biasanya dibanding non beta lactam. Dan gedungnya, nggak usah itu pengujiannya, gedungnya aja dipisah, kantinnya dipisah. Dan setelah kalau dari beta lactam harus mandi, ganti baju. Nggak boleh nggak mandi, karena ntar berpapasan sama orang, taunya orangnya alergi, operator yang lain alergi sama beta lactam, itu nanti bahaya, bisa meninggal. Pernah dulu ada kasus PT apa gitu, aku lupa namanya. Medik atau apa kalau nggak salah. Aku lupa namanya ya. Dia agak nakal PT-nya, dia memproduksi beta lactam di dalam fasilitas non beta lactam. Itu langsung disegel, dicabut izinnya sama Badan POM. Karena itu kritikal banget. Artinya kan obat yang dia produksi yang tidak mengandung beta lactam, dia tercemar dengan yang mengandung beta lactam. Gitu. Taunya nelen pasien yang alergi beta lactam. Bisa lewat pasiennya. Gitu. Ya, bajihan paham? Bajihan kan? Paham Bu. Makasih Bu penjelasannya Bu. Yo. Ya, kita sesi tanya jawab aja lah, nanggung, tinggal berapa menit lagi. Ini yang nggak buka video pada kemana? Pada bobo atau kuliah? Di sini ada yang masih bekerja ya? Ini tuh yang pakai masker lagi di rumah sakit kayaknya. Ada yang kerja di industri nggak di sini? Nggak ada. Sepertinya nggak ada, Bu. Oh, kebanyakan di rumah sakit ya kayaknya. Yuk, ada yang mau bertanya nggak?
Aku takutnya kalau masuk materi QE, aku kalau ngomong takut susah direm. Nanti kita makin malam. Bu Lindi panjang kalau ngomong, nanti makin malam kita nggak sadar, nanti tiba-tiba udah 1 jamnya lewat. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, mungkin kita bisa akhiri materi kita hari ini. Paling utang 10 menitnya dan next pertemuan kita lebih 10 menit. Kayaknya minggu ini harus 2 kali pertemuan ya, soalnya minggu kemarin kan enggak kan? Iya, Ibu. Kira-kira Ibu bisanya kapan lagi, Bu? Kalau minggu ini? Kamis kali ya. Kamis malam gimana? Soalnya pengalaman angkatan sebelumnya tuh aku biasanya aku hajar langsung 2 pertemuan atau 3 pertemuan, tapi ntar pada mabok. Makanya sekarang 1 pertemuan aja, takutnya 2 pertemuan ntar mual, ntar adanya bau-bau semua. Mbak Angel itu temannya Retno ya? Kayaknya di sini ada Iya, beberapa Ibu. orang temannya Mbak Retno ya katanya ya. Iya. Iya, Ibu. Dan beberapa ada di tingkatnya juga, Ibu. Oh, pantesan kemarin tuh aku ngomong Mbak Angel itu mirip Retno pas pakai kacamata. Cuman takutnya aku pikir, oh kayaknya udah jauh angkatannya, pikir nggak kenal nih. Iya, dulu pas maba banyak yang sering Oh, bilang mirip. Banyak ya. Iya, banyak yang bilang mirip. Tapi lama-lama ya enggak sih, mirip Bu. ya. Makanya aja mirip bulat-bulat. Oke, nggak ada yang nanya yang lain, nggak ada yang nanya nih. Kita usaikan hari ini perkuliahannya ya. Oke, semua nanti Mbak ini request siapa admin bagian PJ ini diabsensiin aja ya. Oh iya, Ibu. Kalau untuk absensinya nanti direkap semua dulu, baru dikirim atau per pertemuan saja, Ibu? Ya nggak tahu kalau dari UI-nya gimana. Biasanya aku diabsensi. Soalnya kemarin kalau angkatan sebelumnya aku dikasih linknya tuh nggak tahu, katanya tuh nggak bisa gitu loh. Makanya biasanya sama PJ-nya tuh aku dibantuin absen. Oh iya, Bu. Kebetulan dari Bu Yuni juga sudah membuatkan link Google Sheet, Ibu, untuk absennya. Jadi kami yang dari PJ yang ngisi absensinya. Iya, kadang-kadang Bu Lindi suka lupa, lupa ngisi. Terus yang kedua nanti materi QE, kadang kita masuk apa farmasi industri, kadang kita masuk manajemen farmasi, karena sebenarnya beberapa bab yang di manajemen farmasi itu adalah bagian dari kerjaannya QE. Jadi nggak mungkin aku potong-potong jelasnya karena beda mata kuliah, padahal dia satu jalur ilmunya gitu loh. Ya, nanti aku info, tapi besok sih masih farmasi industri lah. Oke, sekian malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Makasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Lindi. Waalaikumsalam. Makasih, Ibu. Ya, jadi.